itu udah hanyalah lewat-lewat doang. Thank you sir, thank you being part of the vlog. Thank you sir. Thank you. Yeah, thank you sir. Kocak banget lagi ngobrol diganggu sama bule ya kan. Hari ke-8 di New York dalam rangka mencicipi pecakan NYC. Dari lantai 4 ke bawah band. Gak kerasa, jujur gak kerasa. Seminggu ini tuh open mic tuh gak kerasa. Masih nggak percaya masih ada di New York sebelumnya, tapi ya udah. Apa ya, ini sebenarnya hari terakhir open mic sih di New York. Jadi hari ini kita tuh ke daerah Washington Square. Asalnya mau ketemu di Washington Square Park, tapi karena hujan, jadinya kita dikumpul di Washington Square Diner. Jadi ada pangeran lagi, sudah ada Asumsi. Jadi Bang Panji bikin konten lagi sama dia, ngomongin tentang politik, nggak ngerti juga. Terus setelah itu kita jalan-jalan bentar, kasih lihat tuh, Bang Panji kasih lihat, ini comedy seller, ini Fat Cat apa, lupa gua di klubnya apa. Terus Greasy Pear, terus Greenwich Village Comedy. Dan kita open mic di sana. Oh, full. Rada sedih sih karena ini open mic terakhir sebenarnya. Tapi salah satu juga yang menarik karena penontonnya itu sebenarnya meskipun sama-sama komik ya, beda dari komedi klub lain. Mereka responsif, mereka lebih ketawa gitu, dilepas lagi ketimbang di komedi klub sebelumnya. Di awal kan tuh dingin banget, makin kesini tuh makin enak. Di QED enak menurut gua. This is the quality of the comedy in Indonesia. Di Eastville enak, di Greenwich enak. Gue coba bahas lagi tentang Bang Panji, terus mau nyoba bawain lagi beat yang gue coba di Producer Club. Jadi hari Rabu, Kamis, Jumat tuh gue bawain materi yang kurang lebih sama, pokoknya tentang Indonesia, tentang inferiority complex, di mana orang Indonesia merasa inferior. Terus gue juga bahas tentang Bang Panji, kenapa gue bisa di sini karena ada Bang Panji. Nanti gue bakal selipin lah jokes yang gue latih di sini. And I also from Indonesia. In fact, Panji is the one who invited me here. And I just want to tell you guys, he is the real deal. He's really famous. He is in the highest tier of stand-up comedy in Indonesia. He gave me a flight ticket, accommodation, covered. So if you want to go to Indonesia for free, approach him. Rub his ass. Because that's what I did. So I'm here. Thank you, Mr. Panji. And if you found Panji's joke just now not that funny, that is the quality of the highest comedy in Asia, guys. So if you think that you can do better and doesn't work in New York, just go to Malaysia, you will settle. Yeah. You can read the new Dave Chappelle, I don't know. Of course, Panji's joke just now is just raw material. He's just testing out. Because if you know his real jokes, even worse.
Just kidding, Mr. Fadil, just kidding. Seru sih hasilnya. Ya ada anyepnya, ada belibetnya. Gue nambah-nambah dikit malah jadi lupa lah. Ini kenapa nggak gue bawain gitu, tapi ya udahlah. Terus tadi juga sempat bikin konten sama Bang Panji di Washington Square Park tentang Percakapan NYC, gimana sebagai orang yang udah baca buku Percakapan NYC, terus nyoba langsung ke sini pengalamannya gimana. Dan di video ini pun saya akan juga bawa jawab juga pertanyaan tersebut. Jadi menurut lu gimana? Jadi orang yang udah baca beres Percakapan NYC terus kesini terus nyobain langsung open mic selama seminggu. Jawabannya kalau gue pribadi nggak jauh beda dari gue yang dari Tasik ke Jakarta sebagai perantau untuk nyobain stand komedi, sama seperti Bang Panji dari Jakarta ke New York City. Karena komedinya sebenarnya sama-sama aja, keresahan orang masing-masing aja. Ada tentang relationship, ada tentang dirinya sendiri, mostly tentang dirinya sendiri, tentang gay, tentang dia baru umur 18 tahun nyoba stand up, 50-an tahun, udah tua, stand up-nya kayak gimana, marah-marah tuh, ada orang tua badut, pekerjaannya badut, terus dia stand up-nya cuma teriak-teriak, gitu-gitu, aneh banget. Jadi lebih ke individualistik, jadi warna setiap dari komikanya tuh beda-beda. Karena memang di sini tuh pendatangnya banyak. Intinya apa yang diajarin sama apa yang kita ada di Indonesia, kayak bahasa yang deket-deket dulu, gak usah yang jauh-jauh. Ya di sini juga sama, gak usah bahas yang jauh-jauh, yang deket-deket aja. Kenalin diri lu di siapa. Kalau lu dari negara yang tertentu ya pasti punya sudut pandang yang menarik tentang New York gitu. Di sini juga ngomel-ngomel kok. Jadi open mic gitu, terus yang nonton cuma dikit, diomelin gitu, bang komentar gitu, ya dikit banget ya yang di sini gitu, ya nggak ada yang nonton gitu, atau kan, ih itu lucu tau, brengsek aja kalian nggak ngerti, bangsat tuh gitu-gitu. Kan di Indonesia juga gitu sama, nggak jauh beda. Kalau misalnya kita, aduh nggak becah nih, aduh nggak kena nih, gitu-gitu kan, tai lu semua gitu misalkan. Itu kan kejadian juga di sini. Kita sama mereka sama orang-orang bule di sini nggak jauh beda sebenarnya. Cuma bedanya bahasa doang, beda sikap aja. Di Indonesia kan kita nggak enakan ya. Jadi kalau misalnya kita nonton open mic nih, terus ada geblasan yang nggak lucu, kita tuh kemungkinan besar kita akan nonton sampai akhir. Kita akan simak sampai akhir, senyum-senyum dikit. Tapi kalau misalnya nggak lucu, mungkin minggu depan nggak usah balik lagi gitu. Kayak enakannya Indonesia kayak gitu. Sedangkan di sini nggak ada enak, nggak sungkan sama sekali. Ini open mic dia pertama open mic, terus berikutnya gua misalkan, gua naik, dia ambil tas langsung pulang. Pas gua halo, my name is Harry, lewat, pulang. respect. Emang secuek itu, seenaknya itu. Paling gitu doang. Tapi karena gini, mungkin dianggapnya berarti orang-orang Amerika dingin banget ya, orang-orang yang nggak cuekan banget gitu, orangnya cuek banget, nggak peduli sama orang lain. Tapi sebenarnya mereka terbuka untuk masukan kalau lu nanya. Sorry tadi putus. Ternyata tadi harusnya gue tidak berada di ruangan itu, jadi disuruh pindah ruangan lain. Jadi intinya adalah tadi sebenarnya nggak jauh beda. Bukan berarti orang-orang bule itu nggak suka ngobrol atau dingin, enggak. Tapi kalau misalnya lu nanya, mereka kasih masukan. Seperti contohnya ketika gue tampil di sini di hostel ini, kan gue dapat kesempatan untuk tampil di real audience 5 menit. Itu yang datang tuh dari berbagai negara lah. Intinya kalau lu bisa bikin ketawa mereka, artinya kemungkinan besar materi lu tuh cukup universal untuk dipahami oleh semua banyak orang. Bekerja di sini artinya bekerja di semua banyak negara lah, intinya gitu. Nah, komedi ini juga awalnya nggak ada niatan untuk ngasih gue feedback. Kayak udah, oh bagus, good to have you here tonight, gitu. Udah gitu ngomong gitu doang. Tapi ya karena gue pengen sok asik gitu, kayak pengen ngobrol gitu, ya udah gue tanya gitu, gimana feedbacknya apa segala macam, ya dijawab. Dan jawabannya itu udah sama persis kayak Bang Panji sebenarnya, tapi versi bahasa Inggris. Udah, gue tuh bilang, lu tuh jago banget kerwalknya, gue belum sampai ini belum bisa. Terus ditanya, emang lu udah berapa lama? 1,5 tahun. Lah,
baru mulai itu mah, santai aja, lu baru mulai, udah step by step, enjoy the journey, gitu-gitu. Itu jawaban Bang Panji kan tentang stand up comedy gitu, secara keseluruhan. Jadi sebenarnya gak jauh beda, menurut gue gak jauh beda. Dan kalau misalkan ada masukan, nggak ada tips gak gitu untuk mencoba ke NYC, ya gue cuma mau bilang mending cobain dulu di Comedy Jam, mending cobain dulu di Indonesia stand up dalam bahasa Inggris. Jangan kesini tiba-tiba mendadak langsung yang sebelumnya cuma stand up dalam bahasa Indonesia terus kesini langsung bahasa Inggris gitu di depan yang kondisinya seperti ini gitu, comedy club, open mic yang isinya komik semua dan sepi. Kemungkinan besar lu bakal shock gitu. Jadi cobain dulu aja di Indonesia, biasain aja ngomong bahasa Inggris, bawain bahasa Inggris yang sederhana. Lah elah, bahasa tuh bukan nggak penting ya, bahasa tuh bukan kendala utama. Banyak orang di Indonesia yang jago bahasa Inggris, tapi kan nggak bisa nulis komedi. Iya nggak sih? Bang Jupri nih, beberapa bulan lalu tuh ikutan gitu, nyobain Comedy Jam, share the mic, bareng Batavia Joker. Dia pakai kata-kata yang sederhana, kata-kata yang penting ngerti, lucu. Karena yang paling penting adalah komedi brainnya gitu, yang tahu mana yang lucu mana nggak lucu. Terus gimana caranya ngasih tahu orang kalau ini lucu gitu. Udah, menurut gue secara komedi adalah bagaimana caranya ngasih tahu penonton apa yang lucu di kepala lu. Sama lu bisa ngejelasin itu dengan baik, ya harusnya orang tuh ketawa. Udah itu doang, sesederhana apapun, dengan cara apapun, mau gimmick, mau apapun, sama bisa membuat orang ngerti, ya udah berhasil lu. Sama yang dilakukan Bang Jupri juga sama. Dia pakai kalimat atau bahasa Inggris yang sangat-sangat primary, yang sangat-sangat dasar gitu. Tapi karena gua ngerti apa yang ingin dia diomongin dan punchline-nya apa, ya ketawa, ya lucu-lucu aja gitu. Jadi nggak usah khawatir. Baik lagi ya, bahasa Inggris nggak usah khawatir. Makanya cobain di Comedy Jam. Di sini tuh sebenarnya masalah mental aja sih. Jadi ketika gua open mic, banyak banget komik baru juga gue naik udah pergi, ada yang baru masuk, pintu baru dibuka juga jegrek. Semua kendala itu kan pasti terjadi di show. Itu bisa terjadi banget di show kan. Buktinya kemarin tampil di sini itu terjadi, banyak yang baru datang, ada yang ke WC, ada yang buka pintu. Itu sebenarnya tempat rekreasinya itu sebelah dengan dapur. Jadi bolak-balik tuh sering gitu, ada banyak orang yang bolak-balik. Gua dengan udah open mic di sini 2 kali, pertama di Home Sweet Home sama di Eastville, maka gue cukup paham bahwa ini yang gue butuhin untuk bisa mendisiplinkan gue apapun yang terjadi. Kalau selama itu tidak mengganggu penonton, selama itu nggak harus gue bahas, selama itu udah hanyalah lewat-lewat doang. Thank you sir, thank you being part of the vlog, thank you sir. Thank you. Yeah, thank you sir. Sama, jadi tuh kayak tadi tuh barusan tuh di heckling. Nah kalau kayak yang heckling tadi sih ya dibahas ya, jangan dibahas. Tapi kalau misalkan cuman gangguan kayak keluar masuk dapur atau orang lewat, ya udah cuek aja. Kocak banget lagi ngobrol diganggu sama bule ya kan. Kesimpulannya, apakah gua pengen ke New York? Apakah sama dengan picakan NYC? Jawabannya sama. Apa yang ditulis oleh Bang Panji, apa yang diceritain Bang Panji itu sama sebenarnya. Cuma kalau lu pengen real experience, lu pengen ngerasain baunya, lu pengen ketemu orang gila kayak tadi barusan bule tadi, terus anyap di Comedy Club, ya silakan datang ke sini. Kalau lu punya duit, silakan. Itu bakal jadi pengalaman yang seru, bagus buat lu lah. Tapi kalau lu cuma pengen sekedar tahu, ya udah baca aja cukup. Apakah gua punya rencana untuk kesini lagi? Iya, tapi nggak dalam waktu dekat karena secara finansial tuh jauh banget. Bang Panji aja harus dari 2017, 5 tahun berarti udah nabung sekian lama baru bisa kesini gitu, bersama keluarganya lah. Gua masih lajang tapi tetap aja gua kesini, makanan tuh mahal, tempat tinggal mahal, jadi ya
mungkin gue harus nabung dulu, harus berusaha dulu, matengin dulu sebagai stand up comedian baru kesini. Tapi bedanya gue tuh nggak harus di New York. Kalau gue ya, gue juga penasaran kalau di Boston kayak gimana, San Francisco kayak gimana, Edinburgh kayak gimana, di UK. Gue nggak harus New York kok buat gue. Kalau Bang Panji kan memang pengen banget di New York karena kan di New York ada Comedy Cellar, Ground Zero di sini, dia pengen jadi komedian di New York City gitu. Kalau gue, kalau ada kesempatan bisa di New York, ya udah gue ambil. Entah itu mungkin kuliah kah, atau mungkin kerja kah, atau mungkin gue dapat visa di sini, ya gue akan ke sini gitu. Gue gak akan nolak, dan gue akan stand up juga di sini kalau bisa didapetin di New York. Tapi kalau misalkan gue ada pilihan ke San Francisco atau ke LA atau ke Boston, ya gue akan ambil juga gitu. Jadi gue nggak terlalu strict kayak Bang Panji yang harus di New York. Itu loh, pengalaman seru. Dan gue yakin apa yang kita lakukan di Indonesia itu nggak jauh beda dengan apa yang di sini. Jadi apa yang dirasain di sini sama di Indonesia itu sama aja sebenarnya. Secara penulisan komedi itu kita udah right on track gitu. Kita udah bener, nggak ngaco. Bisa diadu, maksudnya bukan bisa diadu ya. Tapi gua dan juga Bang Panji dari Indonesia bisa bikin ketawa bule gitu. Selama kita bisa bikin jokes yang umum juga. Makanya kenapa gua anjurin ikutin Comedy Jam, kenapa ikutan Batavia Joker. Kalau lu memang pengen ikut atau nyobain stand up dalam bahasa Inggris dan mungkin punya karir dalam bahasa Inggris, maka salah satunya udah harus ngelakuin ini, bikin jokes yang umum. Karena kalau misalkan lu di Batavia Joker, lu stand up dalam bahasa Inggris, sebenarnya Batavia Joker itu posisinya rada aneh. Kita tuh pengen punya audiens bule, tapi kita latihan itu bukan orang Indonesia. Kan aneh ya? Kita berarti nggak tahu nih, kena tahu nggak? Pengingatnya adalah band tuh suka ngingetin, oh ini jokes terlalu lokal, coba diangkat lagi jadi lebih umum gitu. Jadi yang gue pelajari selama di Batavia Joker ya, gue belajar kalau bikin atau nulis materi, bikin seumum mungkin. Jangan cuma orang Indonesia yang ngerti, tapi bule juga. Karena kan di Comedy Jam tuh kadang-kadang suka ada bule 1 atau 2 gitu. Nah kalau misalkan dia nggak ngerti, artinya komedi lu nggak cukup umum, udah itu aja. Sesederhana itu. Dan kalau misalkan lu bisa bikin jokes yang umum, maka harusnya lu mau ke Singapura, ke Malaysia, ke Amerika, jokes itu juga harusnya kena. Contoh yang paling sempurna tuh sebenarnya Anying itu kan ngomongin tentang relationship ya, meskipun rada blue, nggak rada sih, emang blue banget sih itu. Cuman jokesnya tuh tentang diri dia, pengalaman hidup dia dengan manusia lain gitu, dengan cowoknya lah atau gimana lah gitu. Itu pun terjadi di Amerika, itu pun terjadi di Malaysia, di Singapura, nggak cuma eksklusif di Indonesia kan hal-hal seperti itu. Jadi ya kita nggak salah. Batavia Joker, we are on the right track, don't give up, we are on the right track. Gue juga bisa masak, kalian nggak bisa sih. Banyak yang lebih lucu, saya kan hanyalah komedian junior di Batavia Joker. Supras band itu kan udah lebih wow. Apalagi band nanti ke Edinburgh, gue yakin dia juga pasti bisa bikin jokes yang bisa bekerja di UK bersama ini dan Mosidik dan Teh Wina. Jadi itu cukup sedih sih sebenarnya. Gue ini format terakhir, tapi ya udah. Di satu sisi gue juga seneng. Hari Sabtu besok gue cuma akan foto-foto doang di Liberty City. Basically mencicipi pecahan NYC sudah berhenti atau berakhir di hari ini sebenarnya. Ya udah. Jadi sekali lagi terima kasih udah nonton, terima kasih untuk Bang Panji yang udah memberikan gue kesempatan selama 1 minggu ini untuk bisa mencicipi pecahan NYC. Suatu pengalaman yang nggak bisa gue dapetin lagi. Gue juga bingung kok bisa dapet seperti ini. Intinya gue sangat-sangat bersyukur. Terima kasih Bang udah ngasih kesempatan untuk berada di sini untuk mencicipi semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga ya.
There's a